Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Semoga terkabar baik semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Pada kesempatan kali ini, pagi kali ini nanti teman-teman kita akan berdiskusi ya. Nanti kita akan berdiskusi dengan mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Sebentar. Oke, semuanya sehat ya. Di sini sudah tergabung ada Aira, ada Adrianus, ada Eka, ada Wulan, dan ada juga Laila. Semuanya sehat ya? Sehat, Pak. Sehat? Oke, terima kasih ya. Kemarin Bapak lihat itu Laila kemarin tuh ada terlihat postingan story WA-nya, nampaknya lagi jalan-jalan ke pantai ya. Mudah-mudahan healingnya sudah selesai. Kita masuk di semester 3 di pertemuan baru. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat prima, sehat fisik, sehat jasmani dan juga sehat rohaninya. Nah, teman-teman semua, kita pada pertemuan kali ini akan mendalami sebuah topik cabang psikologi, yaitu psikologi industri dan organisasi. Teman-teman semua bisa melihat ya, di situ ada tulisan psikologi industri dan organisasi, ada 3 kata di situ. Teman-teman juga bisa melihat ada gambar seperti mesin ya, mesin yang tampak otomatis, dan di situ juga ada seseorang di tengah, di belakangnya nampak seperti ada pabrik ataupun bangunan, mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ini nantinya akan bicara tentang seputar industri bagaimana. Nah, kita lanjutkan dulu teman-teman. Nah, teman-teman, harapan ke depan adalah nanti teman-teman akan menyelesaikan, dan inilah yang nanti akan teman capai. Yang pertama, nanti teman-teman diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, dan kaitannya psikologi industri dan organisasi dengan ilmu lain. Nah, ini nanti kita akan mencapainya dengan diskusi ataupun tanya jawab. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan teori-teori psikologi industri dan organisasi. Ini nanti teman-teman akan diberikan tugas bagaimana teman-teman nanti bisa mempresentasikan, bertanggung jawab terhadap apa yang teman-teman nanti sudah dapatkan. Dan yang ketiga yaitu teman-teman nanti mampu menganalisis permasalahan individu di tempat kerja dengan konsep dan teori psikologi industri dan organisasi. Nah, disinilah nanti teman-teman sudah mulai masuk secara konteks, di mana teman-teman nanti akan memasuki dunia kerja. Di dunia kerja itu nanti teman-teman akan mendapati beberapa persoalan permasalahan, dan bagaimana kita sebagai calon ilmuwan psikologi itu bisa menyelesaikannya dengan arif dan bijaksana, tentu dengan ilmu yang kaitannya dengan psikologi industri dan organisasi. Nah, teman-teman mahasiswa semua, di sini teman-teman bisa melihat ya, ini adalah spada kita. Jadi nanti teman-teman silahkan masuk ke spada yang sudah Bapak enroll ke teman-teman semua. Mulai dari pertemuan pertama, nanti itu ada RPS dan juga kontrak perkuliahan. Nah, di kontrak perkuliahan yaitu hari ini, ya ini sama halnya juga dengan di semester sebelumnya. Jadi yang pertama, nanti teman-teman silahkan masuk ke siamnya masing-masing, kemudian cek di RPS-nya. Di RPS itu ada pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Nah, setidaknya teman-teman nanti mendapatkan gambarannya secara umum. Dan juga kontrak perkuliahan. Nah, teman-teman juga sama kontrak perkuliahannya dengan semester yang lalu, yaitu teman-teman harus masuk hadir di kelas, mengikuti pelajaran, dan untuk absensi maksimal 3 kali. Kalau tidak ataupun lebih dari 3 kali, teman-teman tidak bisa mengikuti sampai ke UAS ya. Seperti biasa juga kita punya visi socio technopreneurship dan juga ada budaya Melayu Riau. Jadi teman-teman nanti khusus hari Jumat silahkan menggunakan baju Melayu ya. Oke. Nah, teman-teman sekarang kita masuk ke topik ya. Kita mulai masuk manfaat mata kuliah ya. Manfaat mata kuliah. Tidak ada sesuatu yang diciptakan di muka bumi ini tanpa adanya kemanfaatan.
Teman-teman semuanya bisa melihat di situ ada 7 manfaat mata kuliah di PIO sendiri. Yang pertama adalah pemahaman tentang dunia kerja sejak dini. Nah, teman-teman ini sangatlah penting. Mengapa? Karena jika teman-teman tahu tentang pentingnya pemahaman tentang dunia kerja sejak dini, teman-teman nanti ketika lulus itu sudah siap kerja. Tergantung preferensi dari teman-teman semua. Katakanlah misalkan di sini ada teman kita Adrianus. Adrianus di sini memang mungkin katakanlah dia besok tidak bekerja atau melamar kerja, tapi Adrianus di sini dia sudah menjadi seorang entrepreneur. Mengapa? Karena dia sebelum selesai kuliah saja Adrianus ini sudah bisa bekerja, menciptakan lapangan kerja. Nah, ini merupakan sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Kenapa? Karena salah satu mahasiswa teman-teman kita ini dia sudah memulai sejak dini. Nah, penting juga bagi teman-teman yang nantinya akan melamar kerja, ketika teman-teman sudah lebih siap sejak dini, teman-teman nanti akan lebih efisien dalam konteks waktu. Setidaknya teman-teman sudah tidak bingung lagi, ketika saya lulus saya harus kemana ya Pak ya? Saya bingung. Nah, ketika teman-teman belajar nanti di psikologi industri dan organisasi, teman-teman akan mendapatkan setidaknya kira-kira lulusan dari PIO sendiri ataupun yang belajar PIO sendiri itu bisa kemana saja. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kesiapan karir. Tentu saja, kalau teman-teman sudah tahu nanti mau berkiprah, berlabuh di mana, itu juga akan karir teman-teman juga lebih siap bisa dipersiapkan sejak dini. Kemudian pengembangan diri dan soft skill, meningkatkan pemahaman tentang motivasi dan kepuasan kerja. Nah, ini teman-teman, ini merupakan kajian yang sangat penting di dunia industri dan organisasi. Mengapa? Karena kita bicara motivasi dan kepuasan kerja, ini tidak akan ada habis-habisnya. Jangankan di dunia kerja, mungkin yang kita saja tanpa di luar dunia kerja, kalau kita bicara motivasi, ini sifatnya naik turun, apalagi di dunia kerja. Nah, ini kan menjadi sebuah hal yang menjadi perhatian kita. Mengapa? Karena kita nanti akan siap di dunia kerja. Kita sebagai praktisi yang nantinya akan berhadapan dengan sumber daya manusia, diharapkan mampu melihat seperti apa katakanlah karyawan kita itu dia termotivasi apa tidak, apakah dia puas apa tidak ketika bekerja. Karena apa? Karena jika ada karyawan yang tidak termotivasi, karena jika ada karyawan yang tidak puas dalam bekerja, ujung-ujungnya adalah produktivitas. Dan jika tidak produktif, maka larinya nanti adalah tidak mendapatkan profit dan bagaimana perusahaan itu akan bisa sustain ke depannya. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan, membangun kesadaran akan kesehatan mental di dunia kerja, dan juga peluang kerja yang luas. Nah, teman-teman, berikut nanti adalah kajian yang ingin kita dalami. Teman-teman bisa melihat di situ di sebelah kiri ada tulisan psikologi, industri, dan organisasi. Kita pecah menjadi 3. Apa itu psikologi? Apa itu industri dan apa itu organisasi? Oke, teman-teman bisa melihat di situ ada tulisan psikologi. Boleh Bapak juga ingin mendengar ya, Bapak juga ingin mendengar karena psikologi industri ini kan adalah semester 3 yang kemarin itu semester lalu teman-teman sudah belajar psikologi umum dasar ya. Nah, Bapak ingin tahu dari teman-teman, kita refresh dulu sejenak, apakah masih ingat apa tidak? Boleh Bapak coba dengan Izah. Izah bisa coba bantu Bapak apa yang Izah ketahui ketika mendengar psikologi? Bisa bantu Bapak coba Izah? Halo? Oke, coba Ya, Pak. coba Iza, ini ada gambar psikologi. Ketika melihat psikologi, mendengar psikologi, apa yang Iza ketahui tentang psikologi? Perilaku, Pak. Ilmu perilaku. Ilmu perilaku. Oke, satu lagi coba dibantu Bapak. Di sini ada Dias. Dias bisa melihat ya? Halo Dias. Halo Pak. Oke, ya apa psikologi itu Dias? Psikologi ya. Halo.
Halo, ya. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari pikiran dan perilaku manusia. Oke, ada tambahan pikiran. Oke, terima kasih Izah sama Dias. Jawabannya benar, tapi perlu kita lengkapi ya. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat semuanya di situ ya. Apa itu psikologi? Psikologi secara etimologis, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche dan logos. Jiwa atau pikiran, dan logos itu adalah ilmu, ya. Jadi yang disampaikan oleh Izah tadi itu betul, itu ilmu perilaku. Kemudian tadi Dias juga ada ngomongin pikiran. Nah, ini kok pas sekali, tepat banget ya kebetulan ya. Nah, di situ Bapak sudah buatkan meaning unitnya. Di situ ada yang Bapak buat warna merah, adalah ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Di bawahnya ada tertulis di situ ya, teman-teman semuanya bisa melihat. Di situ ada pikiran, emosi, dan perilaku. Nah, teman-temanku semua, beberapa variabel yang ada di psikologi itu sesungguhnya menjadi objek perhatian yang menarik. Mengapa? Karena siapa yang tahu pikiran manusia? Siapa yang tahu emosi manusia? Nah, inilah psikologi, kita mendalami, kita sebut di sini sebagai variabel yang konstruk, yang dia akan kita ketahui melalui beberapa indikator perilaku. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, industri. Tadi psikologi sudah, sekarang kita masuk ke industri. Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidangnya. Distribusi sebagai kegiatan utama. Nah, teman-teman mahasiswa bisa melihat di situ ya, ada kata yang Bapak warnai huruf merah. Jadi kalau kita bicara industri, di sini kita bicara tentang kegiatan ekonomi. Tentu di sini nanti ada bicara kita perdagangan, ada jual beli. Nah, kemudian ada keterampilan tenaga kerja. Kalau bicara keterampilan tenaga kerja, sudah pasti kita bicara manusia. Kalau kita bicara manusia, pasti ada sumber daya manusia. Kalau bicara sumber daya manusia, berarti ada kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. The right man on the right place. Orang yang tepat berada di tempat yang tepat. Itulah yang menjadi tantangan kita sebagai calon ilmuwan psikologi yang nantinya akan bekerja praktikal di bidang sesuai industri yang teman-teman inginkan masing-masing. Nah, inilah yang menjadi target pemahaman kita untuk ke depan. Nah, selanjutnya ada distribusi. Tentu saja ketika kita melakukan produksi, baik itu di bidang produksi ataupun jasa, semuanya mau tidak mau akan kita distribusikan. Mengapa? Katakanlah kita memproduksi produk apa, tapi kalau tidak kita distribusikan, bagaimana kita akan mendapatkan hasilnya? Yang tentu saja nanti ujungnya apakah kita bisa akan mendapatkan profit, keuntungan atau tidak. Oke, selanjutnya kita bicara organisasi. Organisasi adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal, terikat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Terdapat seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Nah, jadi poin utamanya di sini adalah dua orang atau lebih dan dia bekerja bersama dan dia punya tujuan. Ketika ada dua orang dia bekerja sama dan dia punya tujuan, itulah organisasi. Maka secara singkat, psikologi industri dan organisasi didefinisikan oleh Reggio, yaitu adalah cabang psikologi yang melakukan kajian tentang fenomena perilaku dan proses mental dalam lingkungan pekerjaan. Nah, jadi teman-teman ada kata kunci di situ, fenomena perilaku, kemudian proses mental di lingkungan pekerjaan. Cukup dengan definisi ini saja, seharusnya teman-teman sudah mendapatkan gambaran. Oh iya Pak, berarti nanti kalau di industri manapun, kalau di organisasi manapun, kalau di institusi manapun, ketika ada fenomena yang terjadi di sana terjadi proses mental, yang proses mental itu tadi adalah bicara tentang emosi, pikiran, dan perilaku, itu di lingkungan kerja itu adalah bicara psikologi industri dan organisasi. Oke, kemudian kita lanjutkan ke tujuan PIO itu sendiri. Teman-teman bisa melihat, membaca di sana. Nah,
kembali kalau tadi Bapak bilang manfaat dan ini adalah tujuannya. Tentu saja teman-teman sekarang bahkan berhadapan dengan Bapak semuanya tidak akan mungkin tanpa adanya tujuan. Nah, tujuan PIO sendiri itu meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dalam hal ini adalah konteks orang yang bekerja. Nah, kesejahteraannya itu seperti apa sih? Kata kuncinya salah satunya adalah orang yang ketika dia puas dalam bekerja, maka dia bisa dikatakan dia sejahtera. Nah, ketika kita bicara kepuasan kerja, itu tentu ada aspek-aspeknya. Aspek-aspeknya apa saja, nanti kita akan bahas di belakang. Nah, ini adalah sasaran psikologi. Sasaran psikologi industri sendiri di sini yaitu meminimalisir permasalahan yang berkemungkinan timbul dalam suatu industri organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Nah, jadi teman-teman dengan sedikit kalimat ini teman-teman bisa mendapatkan makna yang begitu luas. Oh, jadi psikologi industri itu sasarannya itu fokus ya. Itu ada gambar orang yang menunjuk, kemudian ada arah panah. Jadi dia fokus ke target. Targetnya apa? Dia mau meminimalisir permasalahan. Bahkan kalau bisa bukan hanya diminimalisir, diselesaikan masalah itu dengan beberapa strategi yang ada di keilmuan psikologi industri dan organisasi. Waktu kita ternyata tinggal 10 menit lagi, ya kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman, ini adalah cakupan yang ada di industri dan organisasi. Nah, teman-teman semua, di situ ada rekrutmen, seleksi, perencanaan pengembangan, pelatihan dan pengembangan, pengukuran kinerja, sampai kepada peningkatan kualitas kerja. Secara teoritis dan aplikatif praktis, inilah yang nanti akan teman-teman geluti ketika teman-teman bekerja nantinya. Semuanya saling beririsan dan semuanya saling berhimpunan. Artinya satu dengan yang lainnya itu tidak akan bisa dipisahkan karena kesemua ini memiliki korelasi ataupun saling berhubungan. Nah, kita masuk sedikit ke dalam. Lingkup perilaku organisasi itu sendiri ada 3. Teman-teman bisa melihat di situ ada individu, kelompok, dan juga organisasi. Nah, karakteristik bawaan individu itu sendiri itu merupakan yang ada di bagian individu dan juga kelompok. Nah, kalau kita bicara kelompok ini dia akan naik lagi. Mengapa? Karena nanti akan ada dinamika yang terjadi di kelompok itu tentu saja juga berdasarkan faktor-faktor yang menjadi determinannya. Dan organisasi itu akan menjadi lebih kompleks lagi. Faktor-faktor organisasi itu nanti juga akan mempengaruhi perilaku bukan hanya kelompoknya, bukan hanya dinamika yang terjadi di unit, tapi juga sampai kepada individu itu sendiri. Nah, teman-temanku semua di sini, coba misalkan Bapak mau dengar suara Eka. Eka masih bisa merespon Bapak? Bisa, Pak. Ya, Eka, ketika melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran Eka? Stres karena tekanan kerja. Oke, ya, terima kasih Eka. Jawabannya tepat sekali, ya. Walaupun kita sebenarnya tidak bicara benar salah, tapi ketika kita bicara ilmu psikologi, kita kan ada bicara to predict, to control juga. Kita akan memprediksi. Katakanlah kita sedang berada di organisasi ataupun kita bekerja di industri. Kalaulah teman-teman misalkan jadi HRD nantinya, yang itu juga merupakan salah satu bidang yang nanti digeluti oleh lulusan psikologi yang dia minat di ilmu industri organisasi. Kita melihat ada orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini persis seperti yang disampaikan Eka tadi. Menurut Bapak juga orang ini sedang stres. Nah, mungkin dia sudah banyak pekerjaan, tiba-tiba dari pimpinannya ngasih pekerjaan lagi yang lain. Nah, mungkin dia, aduh, pekerjaanku belum selesai, masih ditambah lagi pekerjaan yang lainnya. Jadi itu menjadi tekanan lebih bagi dia. Mengapa? Karena pekerjaan dia yang belum selesai, ternyata dia ditambah lagi bebannya. Nah, selanjutnya apa hubungannya dengan gambar itu tadi? Nah, kita akan hubungkan setidaknya ada 2. Yang pertama motivasi kerja dan juga yang kedua adalah kepuasan kerja. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa melihat di sini ada piramida dari Maslow, ya. Piramida dari Maslow itu sendiri menyampaikan bahwa ketika
seseorang itu tidak bisa menyelesaikan kebutuhannya yang paling bawah, maka orang itu akan menghadapi ketidakstabilan untuk bisa naik ke level selanjutnya. Bayangannya sama seperti kalau teman-teman melihat piramida yang ada di Mesir itu ya, tidak akan mungkin ada piramida yang paling pucuk itu dia bisa terbang sendiri. Dia tetap akan berdasarkan fondasi yang ada di bawahnya. Dalam hal ini contohnya, bagaimana orang mau bekerja dengan maksimal kalau ternyata misalkan makannya saja dia nggak cukup untuk anak istrinya dan lain-lain. Bagaimana dia bisa mau bekerja maksimal kalau dia tidak punya pakaian yang layak ataupun tempat tidur dan lain-lain. Nah, tapi kalau dia sudah bisa memenuhi di level ini, dia akan naik ke level atasnya, yaitu keamanan, naik lagi ke sosial, naik lagi ke penghargaan, dan sampai ke paling pucuk adalah pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Nah, di level pucuk ini, orang-orang akan memaksimalkan potensinya. Tapi kembali lagi, ketika dia berada pada pucuk, mencapai aktualisasi diri, ketika bawah pondasinya itu belum terpenuhi, maka dia akan kembali lagi ke bawah. Nah, kita hubungkan lagi dengan gambar yang ada tadi itu. Tentu saja teman-teman di sini semuanya pasti mungkin memiliki preferensi yang berbeda. Ketika misalkan contoh, misalkan Bapak tanya sama Wulan, misalkan ya, Wulan kalau nanti misalkan Bapak tanya, Wulan kalau kerja kira-kira itu pilih yang mana di antara 6 ini? Wulan masih bisa mendengar Bapak? Bisa, Pak. Bisa. Oke, Wulan, kalau ada ini ada beberapa aspek kepuasan kerja. Wulan pilih yang mana di antara ini semua? Kalau prioritasnya? Prioritas pekerjaan ya, Pak ya? Iya, di antara kepuasan kerja ini, yang mana? Harus pilih satu atau pilih dua, Pak? Boleh, Lebih dari boleh. Tapi yang nomor satu apa misalkan? nomor satu itu pekerjaan itu sendiri. Oke. Cukup, terima kasih Bulan ya. Oke, itu tadi jawaban dari teman kita Bulan. Nah, salah satu aspek-aspek dari kepuasan kerja itu sendiri adalah sejauh mana tugas itu dirasakan menarik apa tidak. Mungkin Wulan ini ketika bekerja nanti dia ingin menggeluti pekerjaan yang ada passion sesuai dengan dirinya. Tidak ada menjadi masalah. Tapi mungkin bisa saja di antara kita, saya nggak peduli kok pekerjaannya mau menarik apa tidak. Saya nggak peduli kok mau atasan saya itu orangnya kejam atau apa. Yang penting saya digaji besar. Boleh juga, nggak ada masalah. Nah, teman-teman, sebagai calon ilmuwan psikologi dan juga sebagai calon praktisi, kita harus mengerti bagaimana orang itu bisa puas dalam pekerjaannya. Kalau bisa semuanya ini kita penuhi. Kalau bisa. Nah, kalau bisa ya, tapi kalau tidak bisa setidaknya kita bisa lebih peka dan sensitif terhadap sumber daya manusia kita yang akan kita kelola, kira-kira bagaimana dia bisa mengoptimalkan potensinya supaya bisa mencapai hasil performa yang terbaik. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke akhir ya. Jadi nanti teman-teman silahkan Bapak berikan tugas di sini, nanti teman-teman bisa baca. Jadi silahkan teman-teman nanti melakukan wawancara ya. Kemudian wawancara itu kita bicara tentang tingkat motivasi kerja. Nah, nanti silahkan teman-teman nanti identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerjanya itu apa aja, yang ada di internal maupun eksternal. Nah, di situ tadi kita bicara misalkan gaji, kemudian kita bicara lingkungan kerja, dan lain-lain. Nah, teman-teman nanti silakan hubungkan analisis teman-teman ini dengan minimal ya ada 2 teori seperti contoh yang Bapak sampaikan tadi, motivasi punyanya Maslow. Nah, silahkan nanti teman-teman jabarkan, teman-teman analisis, kemudian silahkan berikan saran atau strateginya seperti apa. Format penulisannya pun teman-teman juga bisa melihat di situ ya, panjang 4-6 halaman, spasi 1,5 font, Times New Roman 12. Dan teman-teman jangan lupa, silahkan nanti sertakan daftar pustaka minimal 3 sumber ilmiah. Dan jangan lupa nanti silahkan lampirkan daftar pertanyaan wawancara ataupun juga metode pengumpulan datanya seperti apa. Nah, ini kriteria penilaiannya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman ketika mengerjakan, inilah yang nanti akan Bapak nilai.
Nah, ada di situ teman-teman bisa melihat ada pemahaman teorinya seperti apa, itu Bapak kasih bobot 25%, kemudian analisis yang mendalam dan relevan, kemudian kualitas data dan metode pengumpulan teman-teman itu seperti apa, di situ Bapak kasih 20%, dan juga rekomendasi yang aplikatif dan kreatif, dan tentu saja pasti kita juga berharap pekerjaan teman-teman ini rapi ya, dan format penulisannya itu jangan acak-acakan. Walaupun silahkan teman-teman, kita sudah zamannya digital, walaupun teman-teman mau menggunakan AI, ChatGPT silahkan, tapi Bapak juga tahu seperti apa copy paste tanpa diedit ataupun langsung jiplak. Baik teman-temanku semua, terima kasih, kita sudah di penghujung acara ya. Perkuliahan ini kita selesaikan, dan jangan lupa teman-teman dikumpulkan, nanti bisa dikirim langsung ke WhatsApp grup kita. Demikian dari Bapak semuanya, teman-teman tetap jaga spirit, semangatnya, jaga kesehatannya, karena perjalanan kita masih panjang. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.